Kalau misalnya ngomongin likability, Bu Susi salah satu menteri yang sangat disukai oleh masyarakat. Mungkin Kak Sarah akan fokus di DPR untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak. Terpilih dari sisi legislasi, sisi di eksekutif. Menurut gue dua-duanya pas. Mungkin saatnya sekarang Menteri Sosial kita bukan hanya mikirin tentang bansos. Waktunya Menteri kita juga mikirin bagaimana teman-teman yang punya keterbatasan istilahnya itu bisa juga lebih diperhatikan secara khusus. Mungkin Bangki bisa masuk bursa juga. Ya. Bangki. Menteri apa kira-kira? Sekarang Wamen Parekraf. Mungkin saatnya untuk menjadi Menteri Parekraf. Ya nggak sih? Tapi kalau menurut gue, kamu Tia lebih baik beliau yang isi. Kenapa dibandingkan Budiari. Tolonglah Pak Budiari. Titip setiap program itu memikirkan kembali dampaknya terhadap perempuan muda itu apa dan bagaimana. Terutama di usia produktif. Di usia produktif. Okay. Selamat datang di Jodea Kepo. Kalau minggu lalu kita bahas soal prediksi gua dan Ruli soal menteri-menteri yang akan mengisi kabinet Pak Prabowo, nomenklaturnya akan ada apa aja. Hari ini kita mau ngobrol soal spesifik Sri Kandi yang akan ngisi kementerian-kementerian di kabinet Prabowo Gibran. Hari ini gue mau ngobrol sama temen gue, Viera Lovienta, Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DPP Perindo. Nah, Thank you. Salah satu politisi muda yang lagi aktif banget akhir-akhir ini. Gue selalu senang, terima kasih sekali lagi udah mau hadir di UMKM Super Mikro ini. Gue senang banget ada banyak bermunculan politisi-politisi muda baru, terutama perempuan-perempuan hebat. Well, the next nih kita menunggu ada Samara baru. Ada orang-orang hebat, kita you name it, banyak di masanya Bu Sri Mulyani yang baru, Ibu Susi yang baru. Nah, Viera, tepuk tangan dulu lagi. Hari ini gue mau bahas spesifik, Kak. Gue manggil lo Viera aja langsung ya. Boleh. Belum kita seumuran ya? Seumuran. Hari ini gue mau bahas spesifik. Menurut lo, prediksi-prediksi lo soal gimana nanti Kementerian Prabowo Gibran ini akan diisi oleh Sri Kandi hebat. Yang pertama gue mau buka dengan menurut lo ekosistem politik di Indonesia sekarang tuh bagaimana? Terutama pasca pemilu Pilpres kemarin, apakah semakin terlihat bahwa ekosistem ini sudah semakin ramah untuk politisi perempuan, terutama yang muda-muda kayak kita? Oke, jadi kalau kita ngomongin ekosistem gitu ya, berarti kan ngomongin keseluruhan, baik itu orang yang terpilih, bagaimana dia terpilih, sampai kira-kira apa yang akan dihasilkan gitu kan. Kalau misalnya kita lihat sekarang perempuan sudah banyak terwakilkan, sudah semakin banyak. Tapi apakah angkanya sudah ideal? Itu kita harus lihat juga datanya bahwa masih ada yang perlu dikejar untuk kedepannya gitu kan. Makanya perlu lagi didorong perempuan-perempuan muda, terutama sekarang yang udah Gen Z gitu ya, untuk terjun ke politik praktis. Karena keterwakilan saja tidak cukup. Ya, sepakat. Memenuhi kuota saja nggak cukup. Karena itu salah satu pattern yang kita lihat kan di setiap pemilu gitu, bahwa perempuan istilahnya cuman buat menuhi nih, misalnya kalau misalnya buat nyalek 1-3 itu harus ada satu perempuan segala macam gitu. Jadi biar namanya ada yang perempuan gitu kan, biar seolah-olah di partai pas mau ada pencalonan ada perempuannya gitu. Jadi memenuhi kuota. Itu yang gue harap sih sebenarnya bisa berubah ya. Karena sistem kaderisasi itu yang baik adalah menjamin bahwa setiap kadernya kompeten untuk nantinya bisa menjadi seorang pemimpin, ya kan. Jadi semoga nantinya saat mencari leader perempuan nggak mepet-mepet waktu pemilu untuk dan mencapai buat kuota itu. Tadi itu ya. Exactly. Dan tapi apakah udah lebih aman menurut lo? Lebih aman, lebih inklusif lagi untuk para politisi perempuan? Kalau kita lihat sih sebenarnya karena sudah lebih banyak ya, untuk dari data juga sekarang 2024 kalau nggak salah 21 ya itu yang tadi gue mau bahas ya, 21,9% dari 580 anggota DPR sekarang, artinya ini terbanyak juga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak reformasi ini paling banyak. Itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin keterwakilan perempuan, kita nggak bisa ngomongin
angkanya aja sih. Oke. Kita juga harus melihat apakah supporting sistemnya, baik itu di dalam policy-nya sendiri ataupun dalam istilahnya kita bermasyarakat. Apakah stereotip itu masih ada sebagai pemimpin perempuan? Ya. Apakah kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh perempuan-perempuan ini nantinya dapat translate untuk melindungi perempuan? Itu kan yang menjadi tolak ukurnya sebenarnya. Jadi seperti waiting game sih. Apakah dengan banyaknya perempuan terpilih di 2024 ini, kita lihat 2-3 tahun, 5 tahun ke depan, apakah policy-nya juga akan berubah semakin ramah perempuan? Semoga ya. Saya sangat berharap terhadap perempuan-perempuan yang sudah terpilih ini untuk bisa nantinya akhirnya membuat kebijakan publik yang lebih ramah untuk perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi artinya tetap masih banyak yang perlu dibenahi ya? Betul. Salah satunya apa yang menurut lo paling perlu dibenahin? Mindset. Oke. Yang pertama, kalau kita ngomongin perempuan, pasti akhirnya kita ngomongin juga ke gender equality, ya kan? Kita nggak akan bisa mencapai gender equality jika gender equity belum dipenuhi. Ya. Gender equity sama dengan fairness. Jadi kita bukan ngomongin istilahnya siapa orang yang, bukan istilahnya laki-laki dapat kue, perempuan juga dapat kue, enggak. Okay. Kita ngomongin siapa yang emang butuh itu kue. Oke. Istilahnya. Okay. Kalau misalnya kita ngomongin perempuan, kita ngomongin juga mindset orang-orang di Indonesia as general. Apakah sudah mindsetnya berpikiran bahwa saya memilih pemimpin berdasarkan kompetensinya, bukan berdasarkan apakah fakta dia perempuan atau laki-laki. Iya. Kalau misalnya mindset ini belum berubah, maka akan sulit kita untuk mencapai the true gender equality. Karena saat sekarang aja Indonesia berada di peringkat 100 di Gender Gap Report dari 146 negara. Berarti kan ada ketertinggalan yang harus dicapai. Iya. Sudah senang angkanya naik gitu ya, perempuan terwakilkan. Tadinya secara rating juga udah naik. Udah naik juga, secara rating udah naik. Cuman ranking 100 dari 146 itu kan berarti harus ada peningkatan juga gitu ya. Agar sebenarnya sewaktu perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, untuk terjun politik atau pemimpin di corporate gitu kan, kita ngomonginnya bukan hanya akhirnya memberikan kesempatan, tapi juga ngomongin bagaimana kita bisa memaksimalkan kinerja perempuan untuk akhirnya naikin GDP Indonesia juga. Perempuan saat dia bisa menjadi pemimpin, otomatis pendapatan dia lebih banyak, otomatis keluarganya lebih sejahtera, ya kan? Jadi itu seperti domino effect. Oke. Jadi memang satu-satu dibenahin, satu-satu diberesin. Dan bagi gua kalau dari penjelasan tadi, ini rodanya nggak cuman di para pemangku kebijakan, berarti ini memang dari masyarakatnya juga harus dibangun. Betul. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga bahwa pemangku kebijakan mereka kan representatif, perwakilan. Berarti kalau misalnya dari mereka mindsetnya belum berubah, berarti mereka mewakili juga beberapa. Kalau bukan mereka yang mulai. Kan mereka role model nih, ya kan Jo. Jadi kita harus juga memastikan orang-orang yang berada di decision making itu juga punya pola tersebut. Mindset itu. Oke. Well, menarik. Kita ngobrol hari ini sama yang dapat gelar di usia muda, master dari Cardiff University soal political communication. Jadi makin banyak juga anak-anak muda yang makin peka dan politik, terutama dengan balik lagi mindset ini itu perlu dipunyain lebih banyak lagi para politisi perempuan yang masih muda. Gue mau geser sedikit, kita balik ke topik yang awal. Kalau tadi memang ekosistemnya sudah baik, sudah mulai oke, dan tapi tetap perlu banyak dibenahi. Kita mau ngomongin soal bagaimana kabinet Prabowo ke depannya. Di pemerintahan Jokowi at least berapa tahun terakhir ini, di periode terakhir ini ada sekitar 6 menteri hebat. Nanti fotonya dimunculin, ada Bu Sri Mulyani yang udah dari kapan tahu, kita tahu dia adalah orang yang dapat penghargaan banyak. Betul. Urutan 23 wanita paling berpengaruh di dunia, nomor 2 di Indonesia. Juga udah jadi menteri keuangan di periode 2 periode presiden, direktur Bank Dunia, ada juga Bu Retno, ada juga Ibu Menaker dan lain sebagainya. Ada 6 Sri Kandi di periode Pak Jokowi. Apakah menurut lo di periode kedepannya ini
perlu ada penambahan pos menteri untuk perempuan khususnya bidang-bidang tersebut? Kalau memang ada perempuan-perempuan yang kompeten di bidangnya, Balik lagi bukan soal kenapa jumlah enggak? berarti ya. Jadi gini, konsep dari gender equity itu kan melihat bahwa seseorang itu kompeten, Iya. bukan hanya dari istilahnya dari akademisnya, Iya. dari experience-nya, dan jangan sampai fakta dia bahwa adalah seorang perempuan itu menghambat karir dia, termasuk menjadi seorang menteri. Iya. Apakah itu menjadi faktor pertimbangan? Fakta bahwa dia seorang perempuan. Kalau misalnya dia perempuan dan dia kompeten, kenapa enggak? Dan saya yakin banyak banget nih perempuan-perempuan yang sebenarnya sudah kompeten, tapi mungkin belum masuk nih ke radar gitu kan. Hari ini kita kulik bareng-bareng, kita cari tahu, kita sebutin juga beberapa nama kayak di episode sebelumnya kita akan sebut beberapa nama. Kalau gitu memang bagaimana dengan kompetensinya ya untuk di pemerintahan ke depannya? Apalagi kan ngomongin kabinet, Ya. sempat ada perbincangan mengenai Zaken ya kan, bagaimana dipilih berdasarkan kompetensi, berdasarkan memang ahli, expert di bidangnya. Menurut gue itu yang paling tepat sih untuk saat ini ya, apalagi mau menuju Indonesia Emas. Jadi emang harus Sisa 20 tahun lagi. orang yang paling ahli di bidangnya. Ya, nggak bisa sembarangan cuman karena tadi keterwakilan saja atau cuman bagi-bagi saja, tapi memang harus orang-orang yang kompeten udah ngerjain bidang itu di beberapa waktu. Yes, betul. Nah, nama pertama Mbak Mutia Hafid. Bukan mereka sih, gue salah ngomong. Secara background, Kak Mutia Hafid, kakak masih muda. Beliau megang di partainya juga megang komunikasi, di kemarin juga banyak bersinggungan dengan Pak Menhan, rekam jejaknya beliau juga jurnalis. Jadinya cocok gak menurut lo untuk handle bidang Menteri Komunikasi? Kan isunya banyak nih. Betul. Ada yang bilang A, B, C, tapi nama perempuan yang muncul ada Spesifiknya komunikasi ya. Komunikasi. Ya. Kalau misalnya dilihat Kak Mutia berasa akrab deh. Besti. Main dong gak? Gaul, kenal sekali. Kak Mutia ini udah pernah dipilih, sudah dipilih oleh rakyat gitu kan. Ketua Komisi 1 juga DPR. Jadi kalau misalnya dilihat dari rekam jejak gitu ya, maksudnya kalau nggak salah postgrad UI juga gitu. Kompetens atau tidak, yes, kompetens saya dari background, dari sudah pernah dipilih oleh rakyat gitu kan. Tapi akhirnya kembali lagi dengan kebutuhan presiden. Kan pasti presiden punya program kan, sama dengan mungkin nganggepnya kalau misalnya gue punya company, istilahnya ya, kan negara itu kan kayak company yang besar gitu kan. Company yang besar dan rumit gitu. Kalau punya company yang besar, rumit dan punya demand, pasti kan akan nyocokin orang-orang yang memenuhi posisi itu berdasarkan dengan demand tadi. Iya. Well, tapi kalau menurut gua, kamu Tia lebih baik beliau yang ngisi. Kenapa tuh? Dibandingkan Budiari. Ini udah episode keberapa kali gua ngomong kalau gua tolonglah Pak Budiari. Ini, gue terima kasih loh, gue menggunakan platform ini untuk ngomong Pak Budiari, pinjol sama judi online nih Pak Budiari. Judi online lebih parah. Maksudnya ada banyak hal yang belum tuntas dan Setuju sih. Harusnya bisa tuntas lebih kencang. Background gue juga komunikasi, gue concern banget hal ini. Sama dong, komunikasi juga. Iya kan, dan maksudnya artinya kesempatan, gue nggak tahu ya, setiap pemimpin yang dikasih kesempatan ini harusnya bisa menggunakan seberapapun waktunya itu untuk bisa nunjukin. Makanya kan case-case ini kan harusnya bisa dibenahin 1, 2. Well, ini makin merajalela. Tapi setiap ada hal-hal yang ditanyakan, jawabannya bagi gue tidak memuaskan. Jadi kita kasih kesempatan buat kamu Tia. Masuk Pak Budi. Sorry Pak. Sorry banget. Udah kayak acara take me out ya. Sorry Pak. Nah. Cocok ya kamu Tia ya? Geser. Kita geser ke Bu Susi. Bu Susi namanya muncul lagi di periode pertama Pak Jokowi, beliau isi Menteri Perikanan Kelautan. Tenggelamkan katanya. Kalau misalnya ngomongin likability, Bu Susi salah satu menteri yang sangat disukai oleh masyarakat. Itu banyak banget yang komen ya kan, dan segala macam jadi perbincangan publik juga Bu Susi. Kita sudah pernah melihat hasil kinerjanya dan emang terbukti. Kalau kita akhirnya ngomongin lagi kan tadi back to competence, udah terbukti sih. Cocok. Ada nama lain menurut lu sampai saat ini masih oke dengan nama tersebut? Kalau misalnya bandingannya Bu Susi sih
Susah kayaknya Sorry. bro ya. Yang lain masih kalah Susah ya jauh. bro ya. Kalah jauh. Geser. Kita ke Ibu Kofifa. Nah ini yang menarik. Ada Ibu Kofifa sama Ibu Risma. Oke. Dua-duanya lagi bertarung di Pilkada Jawa Timur. Betul. Tapi namanya muncul beberapa bulan terakhir untuk isi at least jadi menteri lagi di kabinet Pak Prabowo. Dulu sama-sama backgroundnya Mensos. Betul. Tapi justru yang muncul adalah Bu Kofifa itu akan jadi Menaker. Manakah? Bu Risma balik jadi Tetap Mensos. Mensos. What do you think? Tapi dua-duanya lagi ini ya. Lagi... Jadi ini adalah pekerjaan yang mereka akan dapetin kalau mereka kalah. Mungkin kalau misalnya ada LinkedIn gitu ya, LinkedIn-nya open to work-nya ke semuanya gitu ya. Pak Adis nih, gue kali ini gimmicknya mantep juga Pak Adis nih. Open to work nih. Mau Pak, saya butuh. Iya kaya. Kentara butuh Pak. Oke, back to Bu Kofifa sama Bu Risma. Bu Risma. Kalau misalnya Bu Kofifa sama Bu Risma kan sebenarnya juga dua-duanya udah terbukti sudah pernah ya menjadi leader kayak gitu, dan Bu Kofifa udah pernah terpilih juga. Sekarang juga kita lihat kalau secara elektabilitas beliau tinggi juga gitu kan di Jawa Timur, dan likability juga masih tinggi I would say, walaupun sekarang lebih banyak gitu kan istilahnya di Jawa Timur lagi panas. Kalau sekarang kan sebenarnya Kemenaker juga diisi oleh seorang perempuan Ibu kan? Ida, Bu Ida gitu. Jadi kalau misalnya again kembali ke sebenarnya si Bapak Presiden sendiri demand apa yang diperlukan di menteri itu sebenarnya. Balik lagi ke demand-nya. Ya, balik lagi ke demand pekerjaan yang dibutuhkan seorang menteri. Karena again kalau misalnya mau nerapin Saken, akhirnya kembali lagi ke kompetens, expert, hal-hal apa yang akan dibenahi di kementerian tersebut dan apakah orang tersebut cocok. Nah menurut lu antara dua ini mana yang cocok nih? Ngisi mana nih? Kan ngisinya udah beda-beda tuh. Kalau misalnya dua-duanya. Kan tadi satu kalau Bu Kofifa Menaker nih. Menaker. Terus kalau Bu Risma Mensos. Bukan. Kita nggak usah ngomongin bidangnya, tapi yang menurut lu lebih cocok bantu Pak Presiden yang mana? Siapa yang lebih cocok di Jawa Timur sama ini? Sikap begini, ini sikap pribadi nih, tapi bukan sikap partai ya, beda ya, nggak boleh. Kalau jangan. misalnya I would say Bu Kofifa Di Jawa Timur? di Jawa Timur. Oke. Tetap pemenang gitu kan. Kebetulan Perindo juga Nggak apa-apa. juga mendukung ya Perindo kan. juga mendukung. Bu Kofifa ya kan. Nanti kalau untuk menterinya Bu Risma boleh lah, Mensos gitu kan. Sepakat. Gue Sepakat nggak? Sepakat. Bu Kofifa sama Bang Kak Emil top ini. Iya, tetap lanjut Jawa Timur. Lanjutkan Periode Jawa kedua. Timur. Oke. Jadi Bu Risma, ayo Pak, ayo Bu. Kita urusin bansos lagi. Let's go. Lanjut, ada Kasara Rahayu Saraswati, baru aja dilantik. Manggilnya Kak juga nih, udah akrab juga. Kita Gimana? media-media Gen Z ini kita perkakaan duniawi. Perkakaan, oke. Abang Ade. Abang Ade. Indomie. Kak Rahayu Saraswati. Oke. What do you think? Isunya adalah beliau akan handle untuk Menteri Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Okay. Perlindungan Anak, dan juga ada nama lainnya adalah Grace Natali. Dua nama ini. Menarik ya. Satu dari Gerindra, satu dari PSI. Sis Iya. Grace sama Sis Grace. Rahayu. Sis Grace sama Sis Rahayu. Waktu itu sempat ada satu acara gitu kan, acara tentang ngomongin pemberdayaan perempuan. Terus waktu itu speakernya juga salah satunya adalah Sis Sarah. Oke. Gitu. Dan itu pas dia ngomong itu emang Gokil ya? terpukau Iya, gitu iya. kan, terpukau. Dan emang kalau misalnya setiap ngomong pun emang she's really good gitu kan. She's really good politician. Dan kalau misalnya disuruh pilih kayaknya pro si Sarah dulu nih kayaknya nih. Ya enggak? Lo gimana? Kalau gua gimana? Iya. Guys, tulis di kolom komen. Tapi Gak boleh berkomentar. tapi bukan berarti Sis Grace Enggak. ini ya. Dua-duanya kompetensi. Iya, Guys iya, punya
punya banyak rekam jejak. Tuh, dan orang-orang di belakang kamera ini semua senyum-senyum ngeliat gua. Kenapa tuh bro? Kenapa tuh bro? Jadi Sis Grace bagi gua, Sis Grace punya banyak. Gua kenal lumayan baik juga, bukan lumayan baik, lumayan dekat dengan Sis Grace, baik sekali. Beliau punya rekam jejak banyak untuk isu perempuan dan pelindungan anak. Begitu juga dengan Kasara. Gue juga pernah satu acara dengan Kasara itu di Metro TV. Kalau Kasara ingat, Kasara mungkin main di sini juga, Sis Grace. Nah, dua-duanya memang punya porsi yang lumayan bisa ditandingin. Susah, kan? Ngomongin betul. Apakah ini bisa jadi opsi menteri dan wakil menterinya? Why not? Ya kan? Salah Kenapa satunya enggak? siapa yang milih? Atau memang mungkin Kasara akan fokus di DPR untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak dari sisi legislasi, Sis Grace di eksekutif. Menurut gue dua-duanya pas dan lebih baik teman-teman yang milih. Akhirnya mungkin kembali lagi ke kebutuhan bapak ini apa nih gitu kan. Mana yang lebih bisa memenuhi kebutuhan dan bekerja sama dengan sangat baik. Mungkin dua-duanya possible juga sih. Cuma kan akhirnya kembali lagi ke situ sih bro. Beberapa poin kan juga beberapa analisa tuh ada yang bilang menteri muda, ada yang menarik. Jadi menteri muda tuh mirip sama wakil menteri, tapi gue nggak tahu. So gue perlu belajar banyak lagi menteri muda itu apa bedanya sama wakil menteri, tapi katanya jabatannya setara. Jadi Sis Grace ada isu-isu bilang Sis Grace menteri muda, Kasara menterinya, kebalikannya juga gimana? Supaya lebih menarik, tulis di kolom komen. Oh iya, boleh. Lanjut. Ada Ibu Retno Marsudi, Panglima kita di Menlu. Kalau kata gue lanjut sih. Lanjut gak sih? Lanjut. Dari 2014 tuh. Ya. Sampai sekarang sama kayak Ibu Sri Mulyani. What do you think? Kalau misalnya dua-duanya bisa lanjut sih kata gue. Bagi gue udah dipegang betul sih. Iya. Apalagi maksudnya kita ngelihat kerjanya tuh nyata dan dengan segala polemik yang terjadi di kehidupan ini, terutama habis COVID-19 segala macam, dua-duanya bisa mengantarkan Indonesia ya kan keluar dari polemik tersebut. Jadi kalau memang pilihannya ada di situ, kenapa enggak? Tapi again, bursa itu kan juga pasti ada kepentingan maksudnya dua-duanya ini kan juga bagian dari profesional yang tidak langsung terafiliasi partai kan. Ya, kepentingannya bukan berarti maksudnya kepentingan politik ya, tapi maksudnya demand dari Bapak juga. Kan yang paling tahu, maksudnya yang paling tahu plan ke depannya. Bagaimana ya kinerjanya nanti akan ke masyarakat seperti apa, nanti pembagiannya seperti apa, pembagian pekerjaan segala macam. Kan menteri itu memastikan bahwa semua agenda presiden terjalani. Ada nama lain menurut lo selain dua nama itu? On top of mind sih kalau gue pro banget sih ya. Ibu Retno. Bu Retno dan Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Bu Retno handle Menteri. Betul. Dan sampai sekarang likability berdua masih sangat tinggi. Nama kita semakin harum. Pak Jokowi selama ini sering banget dipuji sama delegasi-delegasi luar. Mungkin pasti ada campur tangan supportnya. Betul. Dua perempuan hebat ini. Menarik. Nah, ini dia nih, Kak Angela. Ketum apakah menurut lu? Kata gue menteri sih. Boleh kan? Nggak maksudnya bukan sekarang hanya kan karena wamen pariwisata dan ekonomi kreatif. Ceritain dong. Maksudnya ini I know gitu ya, agak bias mungkin. Gak apa-apa. Tapi kalau misalnya seneng di sini tuh bisa ngundang para petinggi partai ini. Tiap minggu di Partai Perindo tuh di DPP kita ada weekly meeting istilahnya. Kita membahas segala macam kinerja yang dilakukan oleh DPP dan Mbak Angela hampir tiap minggu tuh join. Dan salah satu ketua umum yang bisa hampir tiap hari ngantor, terus turun langsung, terus kemarin di tengah kesibukan yang menjadi wamen, di tengah kesibukan yang lainnya, dia tetap masih istilahnya belusukan ke DPD, DPW, melakukan konsolidasi segala macam, hands on lah istilahnya. Coba deh lo ke kantor DPP partai lain, apakah bisa memastikan ketumnya ada di sana dan weekly meeting memastikan semua itu berjalan dengan sesuai efektif gitu kan. Maksudnya imagine dia bisa melakukan itu untuk negara. Ya nggak sih? Dan ngelihat bahwa Mbak Angela orangnya detail banget, detail oriented, terus memiliki visi dan selalu melihat hal-hal itu secara strategis, gitu, secara strategis dan bisa
kritis juga, bisa mengulik gitu. Jadi Menteri kayak apa kira-kira? Jadi kayak pas kalau misalnya dengerin weekly meeting dia pas dikasih arahan segala macam, kita yang kayak oke, pantas aja gitu dia menjadi seorang ketua umum regardless. Tapi keren, gue kemarin udah sempat memuji juga ke Bro Mike transformasi Perindo ini, PKB juga transformasi. Wah, seneng banget banyak partai yang semakin peka peran teman-teman muda sebagai bagian dari elit atau pimpinan pusat politik. Hampir 50% di DPP Partai Perindo sekarang semua Z dan millennials. Ketumnya aja masih muda guys. Yoi. Ya coba kan ketua harian PKB juga 23 tahun ketua harian. Gila, gokil. Menteri apa kira-kira? Sekarang Wamen Parekraf. Mungkin saatnya untuk menjadi menteri Parekraf. Ya nggak sih? Oke. Menjadi Wamen pun sewaktu COVID, terus aktif juga untuk menjalankan program-program Parekraf. Sekarang udah waktunya. Berarti Pak Sandi, share dulu Pak Sandi katanya nih. Kak Angela dulu. bukan geser dulu ya, tapi maksudnya kita ganti bidang kan harus geser ke itu loh. Gak apa-apa, kita seneng deh kayak gini-gini. Iya. Well, iya mungkin banyak juga mungkin yang akan dibuat juga dengan kita kan butuh refreshment. Ya. Orang-orang baru juga, perempuan-perempuan hebat. Betul. Di kementerian. Semakin banyak Sri Kandi. Udah ada nama yang belum kita sebutin? Nama yang belum disebutin. Kalau mungkin tadi sempat mention Mensos gitu ya. Mungkin kalau misalnya boleh sedikit-sedikit gitu kan. Boleh banget. Di Perindo tuh kita juga punya Mbak Angki. Kalau misalnya tahu staf khusus presiden. Iya. Yes. Juga punya yayasan ya kan untuk pro inklusivitas. Teman-teman penyandang disabilitas. Sudah memperjuangkan itu sudah lama gitu. Mungkin saatnya sekarang Menteri Sosial kita bukan hanya mikirin tentang bansos. Waktunya menteri kita juga mikirin bagaimana teman-teman yang punya keterbatasan istilahnya itu bisa juga lebih diperhatikan secara khusus. Mungkin Mbak Angki bisa masuk bursa juga ya nggak? Mbak Angki kita angkat nama ini Mbak Angki di detik-detik sebelum pelantikan karena semuanya ini bisa berubah sampai 5 menit sebelum dilantik. Jadi Mbak Angki Mbak Angki CV-nya udah masuk belum Mbak? CV. Kayak gue denger sih gitu sih. Gitu, ini ada CV-nya gue nggak tahu ini perlu dikat atau enggak. Terserah kalian mau kata atau enggak, tapi CV itu banyak katanya. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa juga, bagus kan. Kalau kita nggak bisa. Kita siapa? Iya kan. Ada lagi. CV kita udah pakai JNE hilang sama kurir. Belum nyampe. CV siapa nih? Ya. Oh ini mah caleg yang kemarin nih. Okay. Ada lagi namanya selain Mbak Angki? Tadi nama-nama yang udah disebut sih kayaknya sudah mewakilkan ya Sri Kandi yang sekiranya bisa masuk bursa dan bisa menjadi. Ada satu nama terakhir. Siapa tuh? Yang muncul di beberapa bulan terakhir, baru aja kepilih dari DIY, setahu gue dapilnya Gerindra, Ibu Titi Soeharto. Menarik. Nah, menurut kalian juga yang nonton, ini lebih baik menjadi anggota DPR atau mengisi kementerian? Mengisi kementerian di sini adalah karena backgroundnya beliau juga waktu menjabat di DPR itu mengurusi urusan alam juga dan lain sebagainya. Beliau ini masuk bursa soal KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. What do you think? Kita teman-teman bisa kolom komentar, mungkin kira-kira menurut teman-teman. Memang paling aman itu adalah nanya gitu di kolom komentar. Menurut netizen bagaimana nih? Gitu nah, cocoknya. KLHK, tetap kolom komentar aja atau ada pandangan segala macam? Kalau sekarang kan Ibu Siti Nurbaya ya? Iya, Ibu Siti Nurbaya. Baru mau bilang, sebenarnya Sri Kandi juga kan yang sekarang mengisi KLHK gitu. Kalau misalnya ngomongin KLHK, memang sebenarnya kalau ngomongin Indonesia, it's actually a very important position kan KLHK. Karena kita ngomongin polusi udara dari sana, kita ngomongin sustainability gerakan dari sana juga. Jadi, again, kayaknya harus kembali ke kolom komentar dan mungkin demand-nya apa yang dibutuhkan. Betul, demand-nya apa yang diperlukan dan mungkin akan bermunculan juga nama-nama yang
dinamikanya kan masih tadi Bro masih bilang 5 menit sebelumnya ya. 5 menit sebelumnya juga masih Jadi mungkin kita mikirin siapa juga yang sudah aktif dalam hal sustainability yang bisa membawa Indonesia bisa mengurangi emisi karbon tapi at the same time bisa memajukan ekonomi. Itu gimana, siapa ya kira-kira yang bisa gitu kan. Tulis di kolom komentar. Alright, tepuk tangan dulu dong. Menurut lo dari nama-nama tadi, kira-kira apa harapan lo dari apa ekspektasi lo untuk mereka bisa bantu gerakan anak-anak Gen Z ini lebih efektif di bidangnya masing-masing? Ya. Pastinya untuk melibatkan anak-anak muda, perempuan muda khususnya, dan kebijakan itu ramah terhadap perempuan muda. Kalau misalnya kita lihat di setiap kementerian itu pasti ada kebijakannya yang akan berdampak kepada perempuan muda gitu. Kita kalau tadi mulai dari ekonomi, pariwisata kreatif, komunikasi, semua bidang itu pasti akan berdampak terhadap perempuan terutama di usia produktif. Jadi titip setiap program itu memikirkan kembali dampaknya terhadap perempuan muda itu apa dan bagaimana. Terutama di usia produktif. Terutama di usia produktif. Karena kita sangat butuh support dari pemangku kebijakan untuk dapat melahirkan kebijakan yang pro, yang jangan sampai menghambat karir perempuan usia produktif. Kita ngomongin maternity leave, paternity leave, ya kan ini berdampak juga ke laki-laki gitu. Betul. Terus kita ngomongin benar. Kita ngomongin daycare. Ya kan, lalu transportasi sorry gue potong, kasus daycare ini yang kemarin ini memang perlu regulasi yang benar sih. Exactly, daycare. Transportasi publik umum juga akhirnya perempuan. Secara komunikasi juga digital. Yang kasus revenge porn dan lain sebagainya. Semua. Gitu. Jadi setiap lini kementerian itu pasti akan ada dampaknya ke perempuan. Jadi itu titip aja untuk itu dipertimbangkan kembali setiap kebijakan yang akan lahir, bagaimana ini akan berdampak terhadap perempuan di usia produktif. Dan apa harapan lo untuk kabinet selanjutnya? Kabinet selanjutnya harapannya pasti bisa untuk bekerja secara efektif, dapat memastikan bahwa setiap program itu berjalan dengan baik dan pastinya mementingkan juga bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Terutama masyarakat muda ya kan, yang produktif again. Kalau kita ngomongin kebijakan tuh paling berdampak terhadap kita yang tiap hari 9 to 5 commute, pindah sana sini yang masih bayar pajak, ya kan? Usia produktif itu sangat-sangat berdampak. Semoga semua hal yang tadi disampaikan, gue juga percaya sih, gue berharap banget di periode yang sebentar lagi ini akan berganti, betul kebijakannya nggak cuman katanya akan bantu support Gen Z, tapi betulan bisa support, bantu Gen Z. Ya jangan sampai sewaktu kampanye aja pro Gen Z ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you banget si Brojo. Gue berdoa banyak untuk lu dan segala macam apapun yang sedang dibuat Viera. Salah satu yang akan kita lihat namanya semakin banyak dikenal. Hopefully. Nanti kita akan ngobrol lagi. Gue pengen undang lu sekali lagi. Gue pengen ngulik bagaimana lu secara pribadi. Boleh banget. Dengan background komunikasi politik dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini prediksi kita. Ini juga nama-nama yang kita sebutin di Kabinet Prabowo Gibran untuk sekandi-sekandinya. Jangan lupa nonton episode lain. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Sampai ketemu.